Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 7, teksnya ayat 1 sampai 24. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara Yesus desakan agar Yesus pergi ke Yerusalem, tetapi mereka tidak percaya Yesus. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 13. Yesus datang ke Yerusalem diam-diam dan mendengar cerita tentang Dia yang baik dan yang berukun. Paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 24. Yesus mengajar di bait Allah dan berkata, "Ajaranku dari Dia yang telah mengutus aku, dan Ia mencari hormat dari Bapa yang telah mengutusnya." Kesimpulannya, ketika Yesus berjalan keliling Galilea karena orang-orang Yahudi di Yudea berusaha untuk membunuhnya, tetapi saudara-saudara Yesus mendesak agar Yesus pergi ke Yerusalem karena mereka tidak percaya Yesus. Dan pada hari raya Pondok Daun, Yesus datang ke Yerusalem diam-diam dan mendengar cerita tentang Dia yang baik dan yang buruk. Ada yang berkata, Ia orang baik. Tetapi ada pula yang berkata, Ia menyesatkan orang banyak. Dan waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus mengajar di bait Allah dan berkata, "Ajaranku dari Dia yang telah mengutus aku, dan Ia mencari hormat dari Bapa yang telah mengutusnya." Dan Ia berkata tentang menyunat pada hari Sabat pun, dan berkata, "Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus datang ke Yerusalem diam-diam dan mendengar cerita tentang Dia yang baik dan yang buruk. Kedua, Yesus mengajar di bait Allah dan berkata, "Ajaranku dari Dia yang telah mengutus aku, dan Ia mencari hormat dari Bapa yang telah mengutusnya." Dan Ia berkata tentang menyunat pada hari Sabat pun, dan berkata, "Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil." Ajaran tentang manusianya. Pertama, saudara-saudara Yesus pun tidak dapat mengerti dan tidak percaya kepadanya. Jadi mereka mendesak agar Yesus pergi ke Yerusalem dan menunjukkan tanda-tandanya. Tetapi Yesus menolak dengan kata, "Waktuku belum tiba." Kedua, di Yerusalem ada orang yang berkata, "Ia orang baik." Tetapi ada pula yang berkata, "Ia menyesatkan orang banyak." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang Dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Ketiga, ketika Yesus mengajar di bait Allah, beberapa orang berkata, "Bagaimana ke orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Keempat, orang-orang Yahudi menyunat pada hari Sabat pun, tetapi mereka persoalkan hal yang Yesus menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Memang orang-orang Yahudi melihat Yesus dengan prasangkanya. Siapa tahu Yesus Kristus belajar atau tidak belajar. Tetapi mereka katakannya begitu. Bagaimana ke orang ini mempunyai pengetahuan? Itu prasangka dan membeda-bedakan mereka sendirinya orang Yahudi, orang Yudea, tetapi Yesusnya orang Galilea. Demikian itu. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mempersoalkan berdasarkan adat istiadat atau tradisi agamawi. Tetap membedakan dengan keadilan dan kebenaran Tuhan. Kita hanya membedakannya di dalam firman Tuhan saja. Kedua, usaha akan mendengar cerita-cerita tentang Kristus, gereja,
dan orang-orang Kristen juga, yang baik pun dan yang buruk pun semua. Sepertinya Yesus mendengar tentang dia sendiri, cerita buruk pun baik pun. Akhirnya praktik hari ini tetap mendengar cerita-cerita tentang Kristus, gereja, dan orang-orang Kristen dari orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang baik pun dan yang buruk pun semua. Kemudian melakukan dengan kebenaran dan keadilan Yesus, supaya mereka sungguh mengenal kehidupan orang percayanya bagaimana sesungguhnya itu. Inilah kewajiban semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.